Jelang laga Indonesia versus Arab Saudi, fans Arab kagum dengan Masjid Istiqlal, gado-gado, dan kecantikan gadis Indonesia. Pertemuan Timnas Indonesia dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi sorotan dari sisi sepak bola, tetapi juga momen yang mempertemukan dua budaya besar. Para fans Arab Saudi yang banyak di antaranya adalah sultan atau konglomerat mendapatkan pengalaman luar biasa selama berada di Indonesia. Dari kagum pada kemegahan Masjid Istiqlal, menikmati sarapan gado-gado, hingga terpukau oleh kecantikan gadis-gadis Indonesia, perjalanan mereka menjadi cerita menarik. Mendukung timnas itu gampang, bro. Cukup klik tombol subscribe, terus nikmati update seru sambil ngopi santai. Gampang kan? Masjid Istiqlal memukau fans Arab Saudi. Sebagai salah satu masjid terbesar di dunia, Masjid Istiqlal di Jakarta selalu berhasil memukau siapa saja yang mengunjunginya. Begitu pula para fans Arab Saudi yang meluangkan waktu untuk salat subuh di masjid megah ini sebelum memulai hari mereka. Seorang fans Arab yang dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses di Riyadh berkomentar, "Kami sering mendengar tentang Masjid Istiqlal, tetapi melihatnya langsung jauh lebih mengesankan. Arsitekturnya megah dan suasananya sangat damai. Masjid ini menjadi bukti kebesaran Islam di Indonesia." Beberapa di antara mereka bahkan membandingkan Istiqlal dengan masjid-masjid besar di Timur Tengah, menyatakan bahwa masjid ini memiliki keunikan tersendiri yang mencerminkan budaya Indonesia. Salat subuh, rombongan fans Arab Saudi diajak menikmati sarapan khas Indonesia, yaitu gado-gado. Sebagai pecinta makanan berat seperti daging unta, nasi mandi, atau kurma, mereka awalnya merasa penasaran dengan menu sederhana ini. Namun setelah mencicipi, mereka langsung jatuh hati. Rasa saus kacangnya sangat unik, manis, pedas, dan gurih sekaligus. "Kami tidak pernah mencicipi sesuatu seperti ini sebelumnya," ujar seorang fans Arab yang merupakan pebisnis kaya dari Jeddah. Para tamu Arab Saudi terkejut dengan keanekaragaman bahan dalam satu piring gado-gado, seperti sayuran segar, lontong, tahu, tempe, dan kerupuk. Mereka juga memuji bagaimana masakan ini menggambarkan kekayaan kuliner Indonesia yang berbasis bahan lokal, namun sangat kaya rasa. Selain kuliner dan budaya, ada satu hal lagi yang menarik perhatian para fans Arab Saudi, yaitu kecantikan gadis-gadis Indonesia. Banyak di antara fans yang tidak bisa menahan kekaguman mereka pada keanggunan dan keramahan perempuan Indonesia. Seorang fans yang dikenal sebagai Sultan dari wilayah Mekkah dengan candaan mengatakan, "Kami datang untuk mendukung Arab Saudi, tetapi hati kami mungkin tertinggal di Indonesia. Gadis-gadis di sini sangat cantik, anggun, dan sopan. Ini pengalaman yang tidak akan kami lupakan." Beberapa dari mereka bahkan mengabadikan momen bersama pendukung Timnas Indonesia yang didominasi anak muda, menciptakan suasana keakraban antara kedua belah pihak. Hubungan yang lebih dekat melalui budaya. Meski pertandingan di lapangan akan berlangsung sengit, momen-momen seperti ini menunjukkan bagaimana olahraga dapat menjadi jembatan untuk mempererat hubungan antar bangsa. Para fans Arab Saudi mengakui bahwa kunjungan ke Indonesia memberikan mereka pengalaman yang luar biasa, baik dari sisi budaya maupun keramahan masyarakatnya. "Kami merasa diterima dengan sangat baik di sini. Indonesia adalah negara yang tidak hanya kaya budaya, tetapi juga memiliki masyarakat yang sangat ramah. Kami berharap hubungan baik ini terus terjalin," kata salah seorang fans. Dengan pertandingan besar yang semakin dekat, atmosfer di sekitar stadion dipastikan akan semakin memanas. Namun balik kompetisi di lapangan, kisah tentang Arab Saudi yang terkesan dengan Indonesia menjadi bukti bahwa sepak bola lebih dari sekadar olahraga. Para fans Arab Saudi tidak hanya akan pulang membawa cerita tentang pertandingan, tetapi juga pengalaman tak terlupakan tentang kemegahan Masjid Istiqlal, nikmatnya gado-gado, dan keindahan Indonesia secara keseluruhan. Main Arab Saudi tersentuh acara religi di televisi, Ali Al-Bulaihi berjanji bermain sportif. Jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026, suasana di luar lapangan memberikan warna tersendiri bagi timnas Arab Saudi yang tengah mempersiapkan diri di hotel tempat mereka menginap. Di sela-sela jadwal latihan yang padat, para pemain Arab Saudi terlihat menikmati waktu santai dengan bermain kartu di ruang istirahat. Namun,
Suasana berubah ketika televisi yang menyala di ruangan itu menampilkan acara keagamaan yang sedang ramai di Indonesia, yakni salawatan dan tausiah yang dibawakan oleh dua tokoh agama muda, Gus Ikdam dan Gus Azmi. Acara religi yang menggetarkan hati. Para pemain Arab Saudi termasuk Ali Al-Bulaihi yang dikenal dengan gaya bermainnya yang keras dan penuh emosi, awalnya hanya sekadar menonton untuk mengisi waktu. Namun seiring berjalannya acara, atmosfer berubah menjadi lebih khusyuk. Salawat yang merdu dipadukan dengan tausiah penuh makna dari Gus Ikdam dan Gus Azmi tampaknya berhasil menyentuh hati para pemain. Seorang pemain Arab Saudi yang tidak disebutkan namanya mengaku terkesan dengan kedalaman pesan yang disampaikan. Kami tidak mengerti bahasa Indonesia, tetapi dari nada dan cara mereka berbicara, kami merasakan pesan kedamaian dan kesederhanaan. Ini adalah momen yang menyadarkan kami, ujarnya. Ali Al-Bulaihi tersentuh dan berjanji bermain sportif. Salah satu momen yang paling mencuri perhatian adalah reaksi Ali Al-Bulaihi. Pek tangguh ini dikenal sebagai pemain yang sering tampil barbar dan tak segan bermain keras untuk menggertak lawan. Namun, setelah mendengarkan tausiah Gus Ikdam yang membahas tentang pentingnya menjunjung sportivitas dan rendah hati, ekspresinya berubah. Seorang rekan setimnya mengatakan bahwa Al-Bulaihi bahkan sempat mengungkapkan niat untuk berubah. Saya sadar selama ini saya terlalu emosional di lapangan. Melawan Indonesia nanti, saya berjanji akan bermain sportif dan tidak kasar. Sepak bola seharusnya menjadi ajang persahabatan, bukan tempat untuk menunjukkan kesombongan, ujar Al-Bulaihi dengan penuh kesadaran. Pesan kedamaian dari Gus Ikdam dan Gus Azmi. Acara religi yang ditonton para pemain Arab Saudi tersebut menampilkan tausiah dari Gus Ikdam yang dikenal dengan pesan-pesan bijaknya yang mudah diterima oleh berbagai kalangan. Dalam ceramahnya, Gus Ikdam mengingatkan pentingnya menjaga sikap rendah hati, bahkan ketika berada di posisi yang lebih kuat. Sementara itu, Gus Azmi, yang dikenal sebagai ikon salawat di kalangan anak muda, menyampaikan pesan tentang semangat kebersamaan dan saling menghormati, terutama dalam konteks olahraga. Kombinasi salawat dan pesan moral ini ternyata menjadi elemen yang sangat efektif dalam menyentuh hati para pemain Arab Saudi. Suasana religi yang menenangkan. Tidak hanya Ali Al-Bulaihi, para pemain Arab Saudi lainnya juga terlihat lebih tenang setelah menyaksikan acara tersebut. Mereka bahkan sempat berdiskusi ringan tentang pesan yang disampaikan, meskipun banyak dari mereka tidak memahami bahasa Indonesia secara langsung. Seorang staf tim Arab Saudi berkomentar, acara ini sangat menarik, kami merasa mendapatkan pengalaman spiritual yang berharga selama berada di Indonesia. Tidak hanya bermain sepak bola, kami juga belajar banyak tentang nilai-nilai Islam yang diajarkan di sini. Harapan untuk pertandingan yang sportif dengan suasana hati yang lebih damai, para pemain Arab Saudi diharapkan akan tampil sportif dalam laga melawan timnas Indonesia. Janji Al-Bulaihi untuk tidak bermain kasar menjadi salah satu sorotan yang mencerminkan bagaimana budaya dan nilai-nilai agama di Indonesia memberikan pengaruh positif pada tamu-tamu internasional. Momen ini juga menjadi bukti bahwa olahraga bisa menjadi jembatan untuk saling memahami dan menghormati, bahkan di tengah kompetisi yang sengit. Dengan suasana yang penuh rasa hormat dan sportivitas, pertandingan antara Indonesia dan Arab Saudi diharapkan tidak hanya menyajikan aksi seru di lapangan, tetapi juga menjadi ajang yang mempererat hubungan antar bangsa. Mari kita sambut pertandingan dengan semangat persaudaraan. Salam damai dari Indonesia untuk Arab Saudi.